Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Minggu 13 Juli 2025. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih mengaruniakan kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Dan kami akan melandasi kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, biarlah kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8, firman Tuhan, jangan memandang muka. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja, atau duduklah dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu, atau dalam bahasa Toraja, kamaseitu padamu. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup saling melengkapi, saling menolong, dan hidup bersosial. Namun pada kenyataannya, dalam menjalin hubungan dengan sesama, banyak yang dipengaruhi dengan melihat strata sosial seseorang dan membatasi hubungan dengan orang lain. Surat Yakobus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sudah terjadi pengkotak-kotakan dalam hubungan mereka karena dipengaruhi oleh strata sosial. Banyak orang-orang yang merasa mapan dalam materi justru lebih memilih pertemanan dengan orang yang memiliki strata sosial yang tinggi, sehingga mereka mengabaikan orang-orang yang miskin dan yang tidak mempunyai apa-apa. Di sini Yakobus mengingatkan bahwa sesungguhnya iman itu jangan diamalkan dengan memandang muka. Ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Kristus, maka seharusnya karakter Kristus juga menjadi pola hidup kita. Kristus tidak memandang dosa apa yang telah dilakukan oleh manusia. Ia tahu betapa hancurnya hidup manusia karena dosa. Oleh karena itu,
Ia tidak rela meninggalkan tahtanya dan mengambil rusa. Ia rela meninggalkan tahtanya dan mengambil rupa manusia, bahkan rela mati untuk keselamatan manusia, agar kita manusia boleh memperoleh hidup yang kekal. Kasih yang sesungguhnya ialah kasih yang memberi dengan tulus tanpa dipengaruhi pandangan materialisme. Jika kita menganggap diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, berarti kasih itu juga harus kita amalkan kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang status sosial orang tersebut, tanpa memandang materi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kasih Allah tanpa syarat telah Ia nyatakan kepada ciptaannya. Oleh karena itu, tentu kita pun diharapkan bisa berbuat demikian, mengasihi Allah secara totalitas yang juga mewujud dalam sikap mengasihi sesama manusia dengan kasih tanpa syarat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Dengan ungkapan syukur, bahkan pujian hormat, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu akan terus mendiami hati dan pikiran kami, bahkan kami boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh nyata firman-Mu Tuhan, bahwa dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami senantiasa terus mengasihi Allah dalam wujud sikap kami terhadap sesama kami manusia. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami di mana kami akan bekerja, kami akan beraktivitas, kami akan melakukan segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau perlengkapi setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini, biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Perlengkapi setiap sukacita mereka Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, Engkau berkati setiap proses pengobatan yang sementara dijalani. Biarlah semuanya itu menjadi sumber kesembuhan bagi anak-anak Tuhan dalam kelemahan tubuh. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Segala pekerjaan, usaha, rencana-rencana kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, koordinat, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam mengangkat pelayanan mereka. Tuhan berkati, biarlah boleh diangkat dengan penuh sukacita. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.